Legenda Ciung Wanara. Tidak banyak yang mengekspos salah satu situs cagar budaya yang berada di tataran tanah Ciamis, Jawa Barat. Saya pun pergi bersama rombongan dari Cilegon menuju Ciamis. Tiba di Ciamis kurang lebih pukul 11 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang warga Indonesia, khususnya Nusantara. Hari ini, siang ini saya berada di daerah Ciung Wanara, tempat keramat yang sangat bingit, cikal bakal kerajaan Pajajaran, turunannya. Di sini kami akan masuk ke areal Ciung Wanara, yang mana di sini ada situs-situs purbakala pada zamannya, yang mana ada seorang raja besar, keturunan cikal bakalnya Prabu Siliwangi. Beliau ini adalah seorang tokoh yang memang dahulunya sangat tunggara, sangat sedih dan sangat lara, yang mana beliau setelah dilahirkan ke alam dunia, beliau diarungkan ke salah satu sungai yang memang tidak menginginkan tentang kehadirannya. Maka Allah memberikan pertolongan yang memang beliau ini pada akhirnya menjadi sosok orang yang sangat mumpuni pada zaman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tapak Pajajaran. Salam. Begitu memasuki areal, sejenak saya melihat keluar. Terpampang sebuah tulisan cukup mencolok yang terpahat di samping pintu gerbang tanda lokasi yang semakin membuat saya penasaran. Bertuliskan objek wisata warisan budaya Ciung Wanara, terletak di desa Karang Kamulyaan, Cijungjang, Ciamis, Jawa Barat. Begitu saya memasuki halaman parkir yang cukup luas, saya dan para wisatawan langsung disambut rimbunan pohon yang terlihat alami serta sebuah gong perdamaian yang besar dan sangat mencolok. Setelah foto-foto sejenak di depan gong perdamaian, saya dan rombongan langsung membeli tiket masuk yang harganya sangat murah. Padahal situs purbakala ini usianya sudah ratusan tahun dan perlu perawatan lebih. Saya lihat sekeliling, tampak seperti layaknya hutan lindung yang lembab dan basah. Meskipun bersih, tetapi tampak mistis dan menyeramkan. Saya pun bersama rombongan memasuki areal situs purbakala Ciung Wanara. Ada desiran angin yang menyambut kedatangan rombongan dari tataran tanah Banten. Situs Ciung Wanara, atau lebih dikenal dengan situs Karang Kamulyaan, adalah sebuah situs arkeologi peninggalan zaman kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Dalam situs ini ada beberapa situs yang berkaitan dengan keberadaan Ciung Wanara.
salah satunya batu pancalikan. Batu pancalikan bentuknya berupa lahan berpagar besi terdiri dari 3 halaman. Tiap halaman dibatasi susunan batu dengan ketinggian sekitar 1 meter dan lebar hampir 0,5 meter. Berdasarkan keterangan pemandu sekitar, batu pancalikan merupakan situs singgasana Kerajaan Galuh. Saya sempat merenung apa spesifikasi singgasana zaman dahulunya. Dalam bayangan saya, singgasana raja itu tinggi besar dan bertahtakan emas permata. Tetapi ini hanya tumpukan batu singgasana Kerajaan Galuh sendiri. Sebuah batu putih berukuran hampir 1 meter kali 1 meter. Dengan tinggi 0,5 meter yang berada di ujung petak. Batu itulah yang disebut masyarakat sekitar sebagai pancalikan raja. Pancalikan dalam bahasa Sunda berarti tempat duduk singgasana Kerajaan Galuh. Sesederhana itukah? Sayang hanya bisa melihat pancalikan dari luar pagar. Kami pun berdoa untuk para leluhur Kerajaan Galuh agar arwah para leluhur damai di alam sana. Saya merasakan kehadiran dimensi lain di kisaran jalan pohon bambu ini. Tiba-tiba angin begitu kencangnya di area yang saya pijak. Alam pun menyambut kedatangan Gilang Surya Kencana. Saya dan rombongan kemudian meneruskan perjalanan hingga tiba di persimpangan. Ada papan petunjuk yang menginformasikan keberadaan situs Sang Hyang Bedil. Berdasarkan namanya, saya menebak Sang Hyang Bedil mungkin ada hubungannya dengan bedil atau senapan. Situs Sang Hyang Bedil berupa susunan batu berbentuk segi 4. Ada 2 batu panjang yang patah, 1 batu posisinya tegak dan 1 batu lainnya roboh. Itulah yang disebut Sang Hyang Bedil karena bentuknya yang mirip bedil atau senapan. Konon situs itu merupakan tempat untuk menyimpan senjata. Beberapa meter dari situs Sang Hyang Bedil terdapat lapangan kecil dengan pohon pungur. Menjulang di tengahnya, lapangan kecil inilah tempat Ciung Wanara mengadu ayamnya
dengan ayam milik sang raja. Saya membayangkan orang-orang zaman dahulu kala melingkar dan melihat aduan ayam. Situs berikutnya, batu lambang peribadatan. Mungkin ada hubungannya dengan cara ibadah zaman kerajaan Hindu. Dahulu batu lambang peribadatan berupa batu berbentuk bujur sangkar. Ada pahatan bulat di atas bujur sangkar, mirip puncak candi pantas disebut lambang peribadatan. Batu itu diduga bagian dari puncak candi agama Hindu. Dan kami pun melanjutkan menuju sumur Cikahuripan. Cikahuripan yaitu pertemuan sungai Citandui dan sungai Cimuntul. Ada sumur yang konon tidak pernah kering. Sepanjang tahun beberapa teman mencoba mencicipi kesegaran air sumur yang sudah tersedia di bak. Rasanya tentu saja tidak jauh berbeda dengan air pada umumnya. Air ini konon dipercaya multifungsi. Disinilah letak air Cikahuripan. Konon di areal air ini ada seorang penunggu dari dunia lain.